Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mari kita buka kelas kita pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini? Ya Bu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang elemen-elemen komunikasi massa, dan di pertemuan sekarang kita akan membahas tentang model-model komunikasi massa. Harapannya setelah teman-teman mempelajari materi tentang model-model komunikasi massa pada saat ini, teman-teman mampu menganalisis secara kritis dan etis terkait konten-konten yang disebarkan melalui media massa maupun media digital yang sering sekali kita konsumsi. Namun sebelum itu, saya ingin teman-teman mengerjakan kuis terlebih dahulu. Silakan scan kode QR. Kalau kita lihat dari hasil teman-teman mengerjakan kuis, itu terdapat beberapa soal yang masih salah ya. Jadi pada kali ini Ibu akan menjelaskan, kita bahas bersama-sama mengenai model-model komunikasi massa lebih lanjut. Oke, ada beberapa model-model komunikasi massa yang telah dirumuskan tokoh di bidang komunikasi massa. Ada model jarum hipodermik. Nah, kalau model jarum hipodermik ini menganggap bahwa media itu memiliki power yang begitu kuat. Seolah pesan yang disampaikan oleh media itu langsung disuntikkan kepada audiens. Jadi apa yang disampaikan oleh media diterima mentah-mentah oleh audiens. Sama seperti konteks sekarang ini, kita lihat banyak pemberitaan di media sosial yang viral. Nah, pertanyaan saya, teman-teman sebagai audiens, apakah kalian akan mempercayai langsung pemberitaan yang viral atau yang muncul di media sosial teman-teman? Tidak Bu, biasanya kami cek dulu dari mana sumbernya. Oke, tepat sekali jawaban Hidayah. Model berikutnya yaitu multi-step flow. Berita itu bisa disajikan berulang. Jadi dari khalayak bisa lagi menyebarkan berita ke khalayak yang lain. Itu kayak di media sosial ya. Kita melihat konten, awalnya kita melihat konten. Di situ kita berperan sebagai khalayak. Kemudian karena kontennya menarik, kita share ke teman-teman kita. Di situ kita sudah berganti peran menjadi sumber atau produsen yang menyampaikan pesan. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bu, berarti kalau misalnya video ceramah yang di media sosial itu dipotong-potong lalu viral, itu kan bisa menggiring opini publik ya Bu. Itu apakah bisa dianalisis sebagai multi step flow ya Bu? Tepat sekali Juju, kita bisa menganalisisnya menggunakan model multi-step flow. Teman-teman, di depan ini ada potongan video. Karena dia dianggap penceramah radikal dan intoleran. Dia dianggap radikal karena pernah ceramah katanya itu. Silakan kalian berdiskusi. Kita bagi kelompok menjadi dua, kelompok satu dan kelompok kedua. Kemudian analisis video yang ada di layar tersebut menggunakan model-model komunikasi massa yang telah kita pelajari. Oke, untuk pembagiannya lebih adil, ini kita menggunakan aplikasi Wheel of Names ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai diskusinya teman-teman? Oke, kalau sudah selesai, silakan kita mulai presentasinya. Kelompok mana yang bersedia terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin membahas hasil diskusi kami terkait soal tadi, yang mana kesimpulannya itu adalah kasus ini bagi kami juga bisa dianalisis dengan multi step flow setelah video ceramah dari UAS itu dipotong. Nah, karena pesan itu tidak terhenti pada satu media saja, tapi pesan kemudian dibagikan ulang di TikTok, Instagram, WhatsApp, dan YouTube.
Sehingga muncul komentar, reaction video, klarifikasi, bahkan perbedaan yang baru, perdebatan yang baru. Nah, artinya pesan mengalami banyak tahap-tahap yang menyebarkan penyebaran dan penafsiran. Udah, itu saja. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu teman-teman. Pembahasan kita mengenai tadi potongan video ceramah dari salah satu ustadz yang viral di media sosial mengenai UAS yang dituding sebagai radikal ya. Itu selaras juga dengan penelitian yang sudah saya lakukan. Jadi penelitian ini ingin mengetahui bagaimana wacana dakwah Ustadz Abdul Somad pada YouTube yang digunakan sebagai media salurannya jika ditinjau dari aspek radikal dan moderat. Jadi memang diteliti dulu di sini teman-teman. Kita tidak boleh mencap seorang tokoh itu radikal atau moderat berdasarkan potongan-potongan cuplikan saja. Dan di sini saya melakukan analisis tersebut untuk mengetahui seorang tokoh ustadz apakah memiliki pemahaman yang moderat. Itu ada indikator yang sudah dirilis oleh Kementerian Agama. Ada 4 indikator moderasi beragama. Pertama, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dan penelitian ini mendukung proses pembelajaran kita bahwa dalam melihat cuplikan-cuplikan video ataupun pemberitaan di media massa, kita tidak boleh menelannya mentah-mentah. Perlu melakukan tabayun, pencekan, cross-check sumbernya, valid atau tidak. Seperti itu ya teman-teman. Kita telah mempelajari tentang model-model komunikasi massa ya, dan teman-teman juga tadi berdasarkan analisisnya sudah sangat tepat sekali, sudah memahami bagaimana proses penyebaran berita maupun konten yang kita konsumsi di media massa maupun media digital itu bisa sampai ke audiens seperti apa polanya, gambarnya kita sudah mengetahui dengan model-model yang sudah dijelaskan tadi. Namun kita sebagai anak KPI tidak sebatas memahami bagaimana proses penyebaran saja. Kita harus menunjukkan sikap tabayun, adil, santun, dan tidak provokatif. Bu, berarti sebelum kita share, kita harus cari konteks dan sumbernya dulu ya, begitu? Iya, betul sekali Melis. Itulah yang dinamakan dengan sikap tabayun dan juga sikap moderasi beragama yang kita tanamkan di dalam ruang digital. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembahasan materi tentang model-model komunikasi massa. Sebelum saya tutup, apakah ada yang bersedia untuk memberikan kesimpulan mengenai materi apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini? Saya Bu, jadi model komunikasi massa itu membantu kita untuk memahami pesan dari sebuah media, karena di model komunikasi massa itu kita mempelajari berbagai teori-teori ya Bu, tentang bagaimana media massa itu menjangkau, informasi dari media massa itu menjangkau masyarakat. Jadi sehingga kita tidak bisa dengan gampangnya untuk percaya saja dengan informasi yang mungkin bisa merugikan kita sendiri. Oke, teman sekali akan jawabannya. Terima kasih. Sekarang Ibu minta deh satu orang lagi, siapa yang mau menyampaikan? Saya Bu, Ida mau menambahkan. Jadi kita sebagai mahasiswa KPI sebelum menge-share suatu konten atau suatu berita itu kita harus bertabayun dulu, harus adil, santun, dan juga kita tidak boleh provokatif. Jadi kita sebelum nge-share suatu konten, suatu berita, kita wajib untuk cek konteksnya dan sumbernya terlebih dahulu Ibu. Terima kasih teman-teman atas partisipasi aktifnya dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Pertemuan berikutnya silakan teman-teman buat ringkasan materi dalam bentuk resume tentang teori-teori komunikasi massa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam